aturan apa? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa aw'ada man khalaqahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ladhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allah yaqul rahman wallahu a'lam bi muradihi. Amma ba'd. Al-mukarram wal mukarramun para alim ulama, para asatidz, para mujahid, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus rasa takziah ini saya sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat kampung atau lingkungan itu ya. Kampung apa katanya? Di lingkungan apa di? Serdang Baru. Terutama wabil khusus kepada Ketua DKM Bapak Haji Syafrawi yang itu lagi untuk berkiai, dan juga tentu kepada Ketua RT Pak yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadiran Ilahi Rabbi. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah Rabbil alamin. Karena pada hakikatnya Allah yang maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka takliman ilmu ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan guru kita, mudah-mudahan diam-diam kita di tempat ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat wa salam ay mabrudatan li ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, Pak Ustadz, punten saya mau ngajarin Pak. Ini mah kita mah karena belajar bersama saja. Ini gara-gara anak-anak mahasiswa ini. Saya dipaksa datang ke sini. Nggak tahu disuruh apa, padahal suruh ngomong di sini. Pembimbingnya sudah pulang. Ya, makanya tadi mau disebutkan ketengok tidak ada. Maklum ibu-ibu. Kebetulan beliau sama saya di kampus di sekitaran sini, Mas. Dari jam 11 saya dari jam 11 masuk kampus, ini belum pulang ke rumah di Pak. Baju, sarung, peci, ini itu ditaruhnya di mobil. Karena kebetulan nanti saya sedang melakosan, sidang skripsi kakak-kakak kelas mahasiswa yang KKN ini. Jadi kebetulan kebagian uji adanya 16 orang, satu orangnya 1 jam. Hitung itu berapa jam jadinya? 16 jam. Makanya alhamdulillah belum sampai ke rumah. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tentu sebagai orang tua dari adik-adik mahasiswa ini, karena kebetulan ikut juga ngajar di STT Al-Khairiyah, Pak. Jadi yang pertama tentu menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah anak-anak kami sudah diterima dengan begitu penuh kebanggaan dan kebahagiaan, dengan begitu terbukanya diterima di tempat ini, dan mudah-mudahan semuanya menjadi amal baik bagi kita. Juga tentu bagi adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan ini itu adalah target antara Anda, kalian mahasiswa di kampus itu digodok terus didoktrin, diberikan pemahaman tentang teori-teori bagaimana mengajar anak kecil, bagaimana mengajar orang sudah agak besar, bagaimana mengajar orang sudah agak tua, bagaimana orang sudah mengajar sudah tua betul. Di sana baru teori. Turun ke sini, disinilah masyarakat yang sesungguhnya lahan untuk perhatian. Makanya di sini dilatih. Kalau ada perilaku, perbuatan, kata-kata, sikap dari anak-anak kami yang barangkali tidak sesuai dengan adat istiadat di tempat ini, entah itu barangkali dari ucapannya yang tidak teratur, sikap hidupnya yang kurang berakhlak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena walaupun bagaimana kelihatannya saja sudah pada dewasa, tetap masih pada siswanya gitu. Makanya mudah-mudahan mereka kita doakan menjadi orang-orang terbaik, menjadi penerus generasi muda yang insya Allah untuk membangun bangsa, agama dan negaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, kita kontrak itu sampai jam berapa ngajinya? 10 menit? Ya, 10 menit aja ya. Karena ada bahasa begini, ikan sepak, ikan gabus tidak bisa pakai lele. Artinya apa coba? Lebih cepat, lebih bagus, tidak usah berlele-lele. 1. Kita hidup mau apa di dunia? Ya? Mau apa hidup di dunia? Kita sekarang hidup di alam yang berapa? Di alam yang kedua. Betul. Yang pertama adalah
kalau disalahkan tadi takut pada tadi, makanya enggak dulu. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kenapa sih Gusti Allah menciptakan manusia di dunia? Toh nanti meninggalkannya bu. Dimeninggalkan itu maksudnya dimatikan oleh Allah, maka akan masuk dalam barzakh. Dari alam barzakh masuk ke alam mahsyar. Mahsyar di sana nanti kita pertanggungjawaban. Yuk kita masuk. Kita hidup di dunia mau apa? Kadang kalau anak-anak muda ditanya, berikut, betul apa mau? Siapa berpikir jadi apa sih? Saya mah nggak mau jadi apa-apa Pak. Saya mah inginnya lagi mudanya koyak-koyak, nikahnya sama orang yang kaya raya. Kalau matinya masuk cocok saya kubur-kubur. Gih, betul. Dan tujuannya begitu. Manusia kadang-kadang jangan kalian suka masjid yang sering nongkrong bisa dapur di pinggir jalan, nggak tahu nongkrongnya apa. Yang sering di sana ditanya oleh kita, mau apa kamu? Pokoknya mati masuk surga nantinya. Yang dalam pengertian kita sering kita katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 sampai dengan 201. Ada yang apa? Itu adalah tujuan hidup kita. Intinya kita ini ingin hidup bahagia. Ada yang apa? Qurannya, Quran surat Al-Baqarah ayat 200-201. Ada yang apa? Ada nggak yang apa? Ada yang apa enggak? Itu mobil putih. Ya memang itu mobil putih maksudnya itu kan. Iya. Sering kita katakan dengan doa satu jagat. Kalau di daerah Sukabumi, ya, oh iya tuh kan, khawatir nanti di tengah jalan lah. Kalau sampai jam 10 lama, mendingan ke alam dulu. Ibu ya, takut nanti ketemu di tengah jalan itu bapak siapa ya? Kok kayaknya mah kalau dibuka kacamatanya mah kayak orang Korea, barangkali ada. Nama saya tadi sudah disebutkan. Ujang Jainal Muraki. Ibu jujur ke saya, kalau mendengar kalimat ujang itu dari mana? Dari Sunda. Kalau ibu lagi nonton sinetron, ya bosnya namanya Murad, bosnya namanya Sartawi, bosnya namanya Amsini, pembantunya namanya apa? Tenggo Ahmad. Iya. Namanya pasti, ya kan, begitu. Tapi apalah hati sebuah nama. Tapi yang namanya nama itu doa, insya Allah. Ujang itu laki-laki orang Sunda sehingga itu terbiasa. Muttaqi itu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang tua menginginkan laki-laki orang Sunda yang akan menjadi perhiasan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang kenal nggak sama saya? Nggak ada. Karena saya nggak pernah muncul soalnya di sinetron. Tapi kalau di YouTube insya Allah, makanya ini bukan narsis kalau begini tuh. Dari tadi katanya si bapak di situ ada laptop buat apa ya? Kadang-kadang materinya dia mau melihat dari laptop, bukan. Itu cuma mau ngerekam. Direkam sama saya, nanti saya angkat, dimasukkan ke internet, masuk ke YouTube, tersebar sampai ke Amerika. Gak percaya, jangan tanya orang Amerika. Gak percaya. Ini hati-hati Pak. Sekarang ini teknologi. Jangan sampai anak-anak kita perempuan ramah Bu, punya anak-anak perempuan. Masya Allah, lagi pakai baju tank top. Gak pakai bajunya segini, gak pakai kurungan, cetrek, dimasukin ke Facebook, dimasukin ke internet, ke Instagram, ke WA, ke YouTube, pokoknya semua langsung ngangkat, maka hakikatnya dia sudah berjaya dengan dosa di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah memperingatkan Allah, maka sampai dia mati dosanya terus mengalir. Nah, Allah gila, makanya dicegah anak-anak kita daripada kita masukin yang seperti ini ke internet yang tidak bagus, lebih baik kontennya yang bagus. Ngaji kita Masya Allah ini tadi anak muda belum dikali, yang poin tadi belum dikali. Ini mahasiswa, mahasiswa dari daerah lain ya. Allah kaifu ada yang bilang, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ingat bu, Allah katakan, laula qaulul Qur'ana isruni lahalaqat dunya wa ma 'alaiha. Seandainya Al-Quran tidak terpelihara di para tahfidz, di para obat, di para penghafal Al-Quran, maka dunia sudah dilanjutkan oleh Allah sejak 14 abad yang lalu. Makanya kalau milih calon mantu yang kayak itu urutan itu Ustaz promosi. Iya, Masya Allah. Ini tadi, Masya Allah. Yang kayak seperti tadi diangkat ya ke internet, masukin, sudah dimasukkan kan didengarkan oleh orang lain. Man tanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila ba'dah. Barang siapa orang yang memulai perbuatan amal baik di dalam Islam terus diikuti oleh yang lain, maka hakikatnya orang yang mengikutinya itu memberikan pahala kepada kita sampai nanti kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut foto dulu. Gini, terus ya. Kita kembali lagi. Ternyata kehidupan kita itu tujuan hidup di dunia. Kadang-kadang ulun dijadikan suku dijadikan hulu, ada yang ketiga. Masa bodoh kan juga. Ngomong kedua. Apa artinya? Kaki dijadikan kepala dijadikan kaki. Berangkat pagi, pulang malam. Kadang jam 12 malam masih di laut, jam 12 malam masih di pasar, jam 12 malam masih ngangkok, jam 12 malam masih ngajar. Ada yang jam 12 ngajar? Nggak ada, kelewatan. Ya. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ingin hidup bahagia. Makanya disabir di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tujuan hidup kita harus berbeda dengan tujuan hidup orang-orang yang bukan Islam. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Orang di luar kita, orang-orang yang tidak beragama Islam, tujuan hidupnya hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan nanti mereka di akhirat akan ditenggelamkan oleh Allah, akan ditutupkan oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat mereka akan betul-betul rugi karena mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Baqarah ayat 200-nya. Lalu kalau kita yang mana tujuan hidupnya? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Jelas tujuan hidup kita. Dan di antara kita tujuan hidupnya wajib untuk menyambut Rabbana ya Allah atina fid
dunia, wa fil akhirati, kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lepaskanlah kami dari siksa api neraka. Jadi tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan di dunia, apalagi nanti kehidupan di akhirat. Pertanyaan dari saya, kalau kebahagiaan itu adanya di apa sih? Sering orang katakan enak aman, ya dewe kemah karena hidupnya duitnya banyak. Betul Bu? Ada yang ngomong itu ya? Berarti Ibu berpikiran kalau begitu kebahagiaan itu adanya di duit. Betul nggak? Kebahagiaan ada di duit. Betul nggak? Ibu betul nggak? Kebahagiaan ada di duit. Betul? Wah, realistis dasar. Iya, Masya Allah. Padahal tidak sedikit orang yang banyak uangnya, hidupnya tidak bahagia. Kita mah nggak punya duit, maghrib sudah ke masjid, sholat berjamaah. Karena coba orang-orang yang punya banyak duitnya, jarang kadang-kadang. Ya kan? Karena apa? Oh, duit. Ya, karena kita sering salah kita, karena kita mikirnya kebahagiaan adanya di duit. Ada lagi orang mikir Ustaz, yang namanya kebahagiaan adanya kalau kita punya harta yang banyak, mobil yang banyak, mobil yang mewah, sawah yang luas. Betul? Betul tidak? Betul kayak itu sumber kebahagiaan? Mungkin iya. Tetapi coba bayangkan, kita mah nggak punya mobil, nggak pernah kita ini mobil kemana ya kok belum pulang. Saya punya teman angkotnya aja ada 30 angkotnya, nggak sampai di satu belum bisa makan itu. Mikirin angkot aja, ini angkot kemana? 2 tadi belum pulang. Jangan-jangan didosil terus sopir, jangan-jangan diangusir, betul tidak? Jadi kalau begitu bukan di sana kebahagiaan itu. Ada lagi orang yang berpikir bahwa kebahagiaan itu adanya di jabatan. Makanya saling sikut, saling tendang, saling ikat, saling telepon. Hari apa lagi biasanya? Saling ketinggian untuk mencari jabatan. Padahal bukan di situ. Tetapi kebahagiaan itu ada yang pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bahagia itu bukan haknya seorang yang kaya saja. Yang berhak bahagia itu bukan yang cuma banyak hartanya saja, bukan cuma orang yang banyak ilmunya saja. Kebahagiaan Allah sebarkan untuk semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang miskin berhak untuk bahagia, yang kaya berhak untuk bahagia, yang pintar berhak untuk bahagia, yang tidak pintar berhak untuk bahagia. Bagaimana caranya? Orang yang kaya biar bahagia, gunakan tuh hartanya untuk keridhaan Allah. Orang yang pintar gunakan kepintarannya untuk keridhaan Allah. Yang miskin gunakan kemiskinannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu tenang itu, dan nggak punya apa-apa juga nyantai saja. Karena tadi yang penting ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kata Abu Nawas itu seorang tokoh dari negeri sana. Ya, kata Abu Nawas, kalau hidup berada dalam keridhaan Allah, jangankan masuk surga. Kalau orang hidup dalam keridhaan Allah, jangankan masuk surga, tinggal di embernya neraka saja sudah nikmat. Yang penting Allahnya itu.
Betul tidak? So, kebayangkan, kan percaya. Di sana tuh, di bagian ujung ke sana tuh ada lapasnya. Lapas daerah apa itu? Itu rumah gede itu. Rumah kita mah paling gede 12 kali 10 ya. Ya kalau itu kan berapa puluh meter itu. Penghuninya di dalamnya itu, dan kebahagiaannya nggak ada. Padahal kan mau ke kamar mandi dikawal, mau pipis dikawal, mau buang air besar dikawal. Iya, mau makan dikasih, mau mikirin istri enggak, mau mikirin anak enggak, mikirin pekerjaan enggak. Kerjanya apa? Di situ kemana-mana dikawal, bahagia tidak? Kenapa tidak bahagia? Karena yang punya rumahnya, yang punya lapasnya tidak hidup kepada yang bersangkutan. Betul. Tapi coba sipirnya, yang jaganya polisinya, ya kan? Polisinya atau sipirnya para penjaganya di situ yang kerjanya. Nah, yang puluhan tahun juga tetap ada dia tetap, ya kan? Padahal sama fasilitasnya, makan dikasih sama pemerintah, gajinya dikasih, sepatunya dikasih. Dia mau tetap bisa di situ. Kenapa dia tetap? Karena yang punyanya itu ridho kepada yang bersangkutan. Jadi kalau begitu, nyari kebahagiaan itu adalah semua berhak untuk hidup bahagia selama ada dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Lanjut sampai jam 10. Iya, mahasiswa benar sampai jam 10. Waduh, pokoknya awas ya. Kalau setelah KKM, barangkali KKM tadi kata Pak Kiai DKM rajin ada yang suka masjid. Awas kalau modus doang. Hati-hati, manun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat kalau waktunya luang, ya itu. Hari kedua hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah tahu, ternyata tujuan hidup kita itu semua ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Saya ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Beda tujuan hidup saya dengan tujuan orang-orang yang tidak beragama Islam. Kalau mereka hidupnya bahagia di dunia senang, karena mereka tujuan hidupnya dunia. Kalau kita dunia dan akhirat. Saya mau tanya Bu, kenapa orang kadang-kadang ya coba ibu perhatikan ini kaitannya dengan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Kadang-kadang Ustaz, saya mengambil kenapa Bu, saya bertahajud rajin, sholat taubat rajin, sholat hajat rajin, sholat sunnah saya rajin Ustaz, duha tak pernah ketinggalan, doa kepada Allah yang hari, tapi kok Ustaz hidup saya susah amat ya Ustaz. Bu, ini mah di sana, di sini mah enggak beda. Iya. Kenapa ya Ustaz? Padahal dia mah sholat nggak pernah, ngaji ngomong-ngomong, sholat kadang-kadang setahun cuma 2 kali doang. Boro-boro sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat Ustaz. Tapi kok rezekinya ngalir aja Ustaz. Ada punya? Ada ya? Jangankan kita orang kafir juga orang gini ya. Coba beli ya, dan saudara-saudara suci itu bukan orang Islam kadang-kadang. Kenapa itu terjadi? Ingat, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Surganya orang-orang yang kafir itu oleh dunia, dan kita diumpamakan nerakanya. Maka Allah katakan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tetapi rezekinya ngalir, anak-anaknya ayu-ayu, anak-anaknya pinter-pinter, jangan bangga itu, jangan sampai masuk dalam istilah agama namanya istidraj.
istidraj. Ustaz, apa sih istidraj itu? Istidraj itu kenikmatan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat enggak, ngaji enggak, maksiat jangan, kehidupannya terus ngalir, kehidupannya terus enak, itu adalah istidraj, kenikmatan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dia di akhirat tidak akan mendapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanallah ini. Nah, ini makna. Kadang-kadang kan orang wanita itu cobaannya lebih oleh Allah. Ya, jadi jangan bosan kita kalau sudah bermaksud berbalik terus-terusan. Tapi kalau hidup itu susah amat, susah bahagianya susah, ada yang salah dalam diri kita. Di situ dikatakan ada yang salah dalam diri kita. Ya, kita kembali kalau yang namanya kebahagiaan itu ternyata ada dalam kehidupan Allah, dan tujuan kita ingin hidup bahagia di dunia dan hidup di akhirat. Ustaz, bagaimana caranya? Tadi katakan ini loh tujuan hidup kita, ingin bahagia. Kebahagiaan adanya dalam kehidupan Allah. Bagaimana caranya agar kita hidup apa adanya sekarang, tapi mencapai kebahagiaan yang dimaksud tadi? Menurut Imam Syekhul Islam Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 3 sikap hidup yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kan kita ingin punya hidup dunia akhiratnya senang punya bahagia gitu ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, 3 perbuatan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan agar hidup kita tentram, damai, bahagia di dunia apalagi di akhirat, kata Imam Al-Ghazali, aqdiru syukur. 1. Perbuatannya itu agar kebahagiaan itu menghampiri kita, bahagia kita, senang kita, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan aqdiru syukur, yakni memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah katakan dalam firman-Nya, apakah Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu gimana? Wa inna rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jelas Allah katakan, wa inna rabbukum, Allah sudah menginformasikan kepada kita dalam Al-Quran. La yasya'arkum, kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah kenikmatan kamu itu. Pertama, syukur kepada Allah. Kalau syukur itu yang betul ya, ya. Ada syukur, ada syukur, ada sya'aro, ada sa'aro. Nih yang ahli balaghah, ahli bahasa, ini alhamdulillah di Saiful kayaknya dari pesantren. Tahu kan kalau sya'aro artinya apa? Sya'aro itu artinya bersyukur. Tapi kalau sa'aro apa? Mabuk. Makanya baca Quran harus hati-hati. Ada orang kata la in syakartum la azidannakum, la in syakartum, kalau kamu mampu la azidannakum, maka kami tambah murtad kita kepada Allah. Betul. Makanya hati-hati baca Quran. Masya Allah, apalagi lagi sholat ya. Lagi sholat itu hati-hati betul. Ingat dalam baca Quran itu biasanya ada 2 kesalahan. Dalam kaidah ilmu tajwid namanya lahan. Ya maksudnya dia lahannya kesalahan itu ya.
Ada lahan jali, ada lahan khafwi. Lahan jali itu kesalahan yang tampak jelas sekali. Apa itu artinya Ustaz? Kesalahan yang tampak jelas. Biasanya ibdalul harakatin bi harakatin, merubah harokat satu dengan harokat yang lain. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Betul tidak? Oh, ada imam di kampung saya. Kebetulan saya orang Sukabumi, Pak Ustaz. Jadi di Sukabumi itu tadi di berita ada, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah, yang tewasnya sampai 23 orang. Ada bis yang terjungkal di sebuah jurang. Itu persis dekat rumah saya. Di sana, di daerah Cikidang, Kabupaten Sukabumi, alternatif jalan ke Pelabuhan Ratu di sana. Nah, di sana di kampung lagi imam di depan. Kebetulan sholat tarawih bacaannya di dalam sana itu, ya, si imamnya di depan, maka banyak di belakang. Tuh, imam ya Bismillahirrahmanirrahim, sudah 10 hari terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang si imam di belakang, Ustaz di situ mah, Ustaz bukan itu tapi Lailatul Qadr aja. Oh begitu. Kan tadi sudah Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Ustaz panggil tapi betul di situ mah katanya gitu. Siapa ditantang kita harus turun, kita dibacain juga betul, kita atur juga betul. Itu sudah jadi imam. Jangan begitu. Itu namanya lahan jali. Kesalahan dari sisi harokat. Kalau disengaja dosa di hadapan Allah. Pakuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tubalu. Ngerti artinya? Boten. Pakuluman barang siapa manusia bighairi ilmin ya'malu, kalau beramal tidak disertai ilmunya, ya kan? Amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka akan tertolak hati-hati yang pertama. Itu dalam bacaan Al-Qur'annya saja itu ya. Ada lagi tadi ibdalu harfin bi harfin, ganti huruf satu dengan huruf yang lain. Ini harus hati-hati juga kita. Ya, contohnya tadi antara ta dengan ta, ada antara sin dengan sin. Ya, kenapa? Karena huruf Arab beda lafal, beda makna. Jadi kalau salah sedikit sudah, Ustaz gimana? Saya misalnya segini-gininya, sebegini-begininya, lakukan sekemampuan kita, tetapi ada majlis taklim terus belajar. Kalau kita meninggalkan belajar, maka dosa kita kesalahannya. Salah kita kalau tidak belajar, dosa yang Allah. Tetapi kalau salah tapi kita terus belajar, insya Allah rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Kadang-kadang dalam sholat saja kita kadang-kadang hati-hati, ya. Jadi kehati-hatian itu hakikatnya ada di kehidupan Allah. Yang pertama harus aksiru syukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, syukur itu apa? Ini ke mahasiswa biar malu bertanya, nggak bisa jawab. Malu syukur, apa itu syukur? Atau Ustaz ada yang namanya syukur, maka ada orang jalan ke selalu syukur itu. Itu kan? Atau Ustaz dari syukur, maka kalau saya dapat rezeki, alhamdulillah itu. Ya, itu salah satunya. Menurut para ulama, yang namanya syukur itu sarful abdi bijami ma an'ama Allah Ta'ala. Itu adalah akhirnya
pengajiannya. Apa artinya? Sorful abdi bijani ma'an Allah Ta'ala, mentasarufkannya seorang hamba Allah terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Itu adalah syukur. Coba diulang, sini sini hampir pulang. Gini hampir pulang. Syukur abdi bijani ma'an Allah Ta'ala, mentasarufkannya seorang hamba Allah terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Siapa yang memberikan kenikmatan? Zat itu Allah Subhanahu. Apa tujuan Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Allah memberikan kaki, Allah memberikan tangan, Allah memberikan badan, Allah memberikan mata, Allah memberikan hidung, Allah memberikan kuping, Allah memberikan perut, Allah memberikan udara, Allah memberikan lutut. Untuk apa? Apa Ustaz? Biar kita bisa jalan. Iya. Apa Ustaz? Untuk apa Allah memberikan kita dari makan? Untuk apa Ustaz? Biar bisa dinikmati. Betul. Tetapi jawabnya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi dengan demikian yang namanya syukur kepada Allah adalah mentasarufkan, mempergunakan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ditasarufkan di jalan Allah agar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya kaki, tasarufkan, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Caranya datang ke majelis taklim, datang silaturahmi, datang melakukan perbuatan baik, jangan datang ke tempat maksiat. Itu berarti syukur atas kaki yang kita miliki. Ada pengajian, dengarkan oleh kuping. Ini mana di masjid kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya nasi ke masjid gus ada tuh maghrib, lalu bapaknya kabur lagi nonton berita. Begitu enggak? Enggak sih, bisa. Kalau ada begitu, ambil air saya siram. Iya, gitu. Lanjut Bapak Bu. Jangan lanjut. Sudah. Masya Allah. Sampai jam 10 saya kontak. 20 menit lagi. Ngantuk bisa bolong. Emangnya enak mempunyai 3 jam dari jam 7 sampai jam 9. Yang salah panitia itu. Jadi yang namanya syukur itu tasarufkan. Mata kita, kuping kita, hidup kita, mulut kita. Ingat ibu, ingat dalam sebuah hadis dikatakan, la tajudu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah, tepatnya tatkala dikumpulkan di alam mahsyar. Manusia belum dilemparkan ke dalam neraka atau dimasukkan dia ke dalam surga. Pokoknya dia mendapat ke atas langit selama 40 tahun waktu akhirat. 40 tahun waktu akhirat berdoa begini. Itu dalam sebuah hadis yang sangat sahih. Satu harinya di kehidupan akhir itu dijelaskan dalam hadis tersebut sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Bayangkan kalau 40 tahun kali 1000 berapa ribu tahun. Begini kita mata sungguh qadama 'abdin fi yaumil qiyamah, tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah apa yus'alu an arba'in, sebelum ditanya 4 pokok persoalan dan
dia hidup di dunia ini. Yang empat dipikirkan. Mana yang pertama apa? An umrihi bima afna. Kenikmatan dari Allah. Allah memberikan umur kepada kita bima afna. Umur yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Sudah alhamdulillah, saya umurnya sudah 90 tahun, syukur alhamdulillah. Loh Ustaz, kalau begitu aku gak ada gunanya. Kalau umur panjang itu jangan salah. Umur panjang itu kan mantap umur bahasuna amal, itu adalah yang terbaik. Sementara Allah katakan an-umrihi bima afna, umur yang telah Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa wahai orang manusia? Yang berumur 40 jangan bangga, umur 60 jangan risau, karena itu semua dari Allah. Tetapi yang akan dimintai pertanggungjawabannya, umur yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Apa untuk maksiat kepada Allah? Apa untuk senantiasa taat kepada Allah? Yang namanya umur itu kan usia itu waktu banyak. Umur itu diumpamakan seperti tumpukan batu gunung es. Itu umur itu. Tumpukan batu gunung es segede-gedenya, gede gunung es, dipakai kolak pisang, habis nggak? Habis. Dipakai ngadepin ikan, habis nggak? Habis. Dipakai kerujak, habis. Dipakai apapun habis, bahkan didiamkan. Habis. Itulah umur kita. Makanya itu apa yang harus kita hadapi dalam umur kita? Ta'ajjalu bil khair, bersegera melakukan amal baik dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan tidak ada yang tahu. Siapa tahu sekarang kita masih di sini, besok siapa yang tahu? Karena Allah katakan, "Qul innal mauta alladziina yafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum tsumma turadduun. Aina ma takunu yudrikakumul maut wa law kuntum fi burujin musajjadah." Umurmu itu gak ada yang tahu. Ngejamin gak besok kita masih ada? Kan gak ada yang bisa dijamin. Yang namanya kematian Allah sudah katakan tadi. Ya, aina takunu yudrikakumul maut walaupun kuntum berujung musajjadah. Kematian yang kamu gak tahu itu, yang kamu mengingatnya aja gak mau, pasti menghampiri kamu walaupun kamu berlindung di atas benteng yang sangat tinggi. Apa artinya? Hadapinya dengan apa? Ta'ajjalu bil khair, bersegera melakukan amal baik. Benar-benar Ustaz, insya Allah nanti mas saya malam mau sholat tahajud pokoknya di sini mandi. Insya Allah Ustaz tahu. Di pasar bekernya jam 2 mau bangunnya pakai HP, jam 2 lalu. Baru dia masih jam 2, masih setengah jam mandi kan, digeserin ke setengah 3. Ya kan? Sama berarti itu sama-sama. Iya. Udah setengah 3, bunyi lagi keliling lagi. Masih malam, gue bikin jam 3. Bener lagi jam 3. Ya ya. Us jam 3, berarti kan lagi. Bener lagi setengah 4 sampai sudah ada yang tarik ke bocor. Ujungnya apa? Sholat subuh kejar-kejaran kalau matahari terbit. Allah kan, padahal ta'ajjalu bil khair, bersegera. Kenapa? An-umrihi bima afna, umurmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Masya Allah saya berani belajar di masjid. Pak, dari masjid bagus umur-umur sekot, Pak. Terus kalau tahu kita masih aduh. Astagfirullah ya Allah.
Ya, yang namanya mati itu kan Masya Allah, Masya Allah. Yakin kamu kita akan mati, Bu? Yakin? Nah iya, siapa tahu yang mati duluan itu orangnya lagi nyender duluan. Iya, atau yang lagi duduknya di depan pintu duluan. Kan kalau berhenti, ini mana? An-Amrihi bima afna. Umur yang Allah berikan, kau gunakan berdua. Tak jauh. Makanya kata Kiai Abdullah bin Nasir, kenapa? Beramal baik, janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh, janganlah ditunda-tunda. Tak jauh. Ya Allah, umur saya sudah 40 tahun, ya Allah, belum pernah saya sholat taubat sekalipun dalam kehidupan. Ada yang umur sudah 40 tahun belum pernah sholat taubat. Sombong itu kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tajam, kenapa? Kan tidak ada yang tahu. Terus juga saya titip, jangan tidur dulu sebelum melaksanakan sholat isya. Kenapa? Jangan mentang-mentang Ustaz saya kebiasa nanti bangun jam 2-nya. Kalau malaikat Jibril datang, kita meninggal, kita belum sholat, suami nggak tahu, anak nggak tahu, hukum sholatnya bagaimana? Mantau kesulitan ta'amiyah, bahkan kalau jihad. Barang siapa orang yang meninggalkan satu kali sholat dengan disengaja sholatnya, maka dia sudah jelas-jelas kafir secara nyata. Na'udzubillah. An-Amrihi bima afna. Pertama, sampai jam 10 punya. Sabar gak sabar. Biasanya kalau Pak Haji udah ngaji itu 2,5 jam. Iya, tapi di sini mah kelihatan kalau kata anak-anak mahasiswa, Ustaz makanya nggak belajar psikologi pendidikan, Ustaz. Emang kenapa kalau mahasiswa duduknya sudah Ustaz, dua kilo, udah nggak enak ini ya, itu tandanya udah pengen beres. Gitu. Ada lagi Bu mahasiswa kadang-kadang kalau menunjukkan rasanya itu sini di dalam sabar, aja. Ustaznya nengok ke kiri, lebih aja. Ustaznya nengok ke sini, kena tangan. Itu tandanya psikologi pendidikan ya gitu ya. Benar. Boleh kencang benar juga. Iya. Yang pertama an-amrihi bima afna. Yang kedua yang akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah. Langkah kita tidak akan muluk dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka sebelum kita menjawab 4 persoalan tadi. Yang keduanya wa an jismihi bima abda. Dari anggota badan yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Allah dengan senang memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita, nikmat mata. Allah akan tanya mata kita, kau gunakan untuk apa? Alhamdulillah Ustaz, saya matanya sering dipakai ngaji. Alhamdulillah. Yuk budayakan mata kita. Dari main gadget, main HP, main Android, main Facebook, main Instagram, dan itu buat beneran 3 jam gak lepas-lepas. Buat ngaji Quran tembel di saya kalau kenal bilang ini betul. Mungkin hari ini mau border ini, Masya Allah, border beda deh. Mungkin kadang-kadang Masya Allah, Masya Allah. Pada satu mata kita diminta bertanggung jawab oleh Allah. Digunakan untuk apa itu? Kalau digunakan untuk baca Quran, ingat baca Quran 1 huruf 10. Baca kita Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Kalikan 10. Pahalanya oleh kita itu. Maka akan menerangi kita masuk dalam kubur nanti.
Apalagi kalau kita satu hari dapat 1 juz, apalagi kalau dapat 1 halaman 1 hari. Ada yang dapat 1 halaman? Ada? Tidak ada? Ya kalau begitu turunkan atau nggak dapat 1 halaman setengah halaman, nggak kuat bertahan setengah halaman, turunin lagi ke kalau begitu kan 1 juz 1 hari, nggak kuat bertahan 1 juz juga, turunin setengah. Gak kuat, setengah itu turunin atau 1 lembar. Selembar gak kuat, turunin sekaca. Sebelahnya doang, gak kuat juga sekaca, turunin setengah kaca. Gak kuat setengah kaca, turunin 1 ayat. Gak kuat 1 ayat, modal saya. Yang menunjukkan apa yang ngaji-ngaji aku apa? Betul tidak? Masya Allah. Padahal Quran itu paling banter, 1 juznya ada 9 halaman. Itu pun yang ada Quran surat Al-Kahfi, yang ada surat Maryam, sama surat Yusuf. Karena panjang-panjang biasanya sampai 10-11. Ya kan? Tahu cuma 9 halaman. Kita sholat dalam 1 hari 1 malam 5 waktu, 9 dibagi 5 berapa bu? Nah, paling 1,5 kan? Setiap habis sholat kita 1,5 halaman, maka insya Allah 1 hari 1 malam kita 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, insya Allah 1 bulan kita 1 khotam. Kadang-kadang kita boro-boro buat menganak lagi lah segala harap ngaji, ini tiba-tiba bapak yang terkakak batal dan duit. Kadang-kadang Allah satu jamretnya, apa ustaz jamretnya? Allahumma faksaka. Insya Allah kita dapat 1 juz. Masya Allah. Kadang-kadang ini ya, karena Allah katakan wa anjismihi bima Allah, dari anggota badan yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? 5 menit lagi. Boleh yang kuping, boleh yang mulut, boleh yang tangan. Ingat Allah mengatakan dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah katakan dalam firman-Nya, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah karim na'udzubillah subhanallah billah. Allah katakan bahwa dalam Quran surat Al-A'raf 139, wa laqad darabna, Allah akan membagi. Wa laqad darabna itu kalau membagi berarti enggak bisa bisik-bisik aja itu. Jahannam katsirun minal jinni wal ins. Allah akan memenuhi jahannam. Tahu jahannam? Jahannam itu neraka yang paling dasar, darkil asfar, dasarnya neraka paling dahsyat itu. Panasnya jangan dibayangkan, bara apinya aja itu bara api yang sekarang ada di dunia itu bekas bakarannya itu yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika Nabi Adam diusir ke dunia. Itu bara yang di situ, api aslinya diangkutkan di surga, ada neraka itu taruhan. Allah katakan wala qadarna dari jahannam katsirun minal jinni wal ins. Penghuninya itu adalah jin dan manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahannam? Lahum, karena manusia dan jin itu, jinnya jin kafir. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah. Kan sesuatu
munculnya dari hati bapak dan ibu, oke? Munculnya dari mana? Dari mata turun ke hati. Ala wahiyallah, ya kan? Inna fil jasad mudghah idza saluha sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Ini hati. Kata Allah, banyak manusia kecil masuk ke dalam neraka, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hati yang tidak dijaga. Ada orang membeli mobil baru, dia yang panasnya. Ada orang punya harta banyak, dia yang panasnya. Ada tetangga baru bikin rumah, dia yang panasnya. Hati perkaranya. Kan biasanya begitu, kalau hati sudah panas, hati-hati. Biasanya tuh langsung kebiasaan Pak Predator, dengan aku sibuk dalam rumah. Dewi padahal kan dia itu anak buah bapak di kantor. Lepas bapak bosnya di sana, dia lagi mobilnya udah siap. Bapak malah masih mobil butut ini aja. Simpan apa di kantor jubur. Hati awalnya lahir qulubun la yafqahuna biha. Lalu selanjutnya kata Allah, walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi mata yang tidak digunakan untuk mencari keridhaan di hadapan Allah. Ada orang mati digotong cuek dengan. Padahal itu ayat 5 pelajaran. Ya Allah, dia mati sekarang, berarti besok jangan saya lah kalau keduanya. Berarti besok kita, gitu kan ya? Masya Allah, apa artinya? Ada datang mayat di bawah masjid mau disolatkan, datang kita untuk sholatkan. Rasul katakan, barang siapa mayat yang disolatkan oleh minimal 40 orang, maka akan dimudahkan hisabnya nanti di alam barzakh. Amin ya Allah. Lagi mana ada orang mau nyolatin kita mati, kalau kita nggak pernah datang ke masjid untuk nyolatin orang mati. Betul tidak? Makanya kalau kita mau banyaknya nyolatkan nanti ketika kita meninggal, rajinlah kita ikut menyolatkan orang meninggal, maka insya Allah kita akan diperlakukan seperti itu. Ini makanya nanti kalau udah tua mati saya sama anak-anak, tapi sekarangnya kita nggak pernah menghormati orang tua. Tunggu kita pun akan diperlakukan seperti itu. Di masyarakat kita nggak pernah bantu-bantu, ada orang ajar, ada orang apa, kita juga nggak pernah ganggu, nggak pernah bantu. Maka ketika kita seperti itu pasti dicuekan. Itu makna. Nah, yang pertama tadi dikatakan hadis, yang kedua mana? Kalau kemudian terjebak masuk ke dalam neraka jahanam itu, walau ada la yasma'una biha. Mereka punya kuping, tetapi kuping yang tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah. Bagaimana? Dengar di masjid kami sering dijelaskan, ibu-ibu yang namanya kesuami itu harus jauh dari maksiatin, taat tunduk patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Harus dijaga akhlaknya. Suami bikin kesel sedikit saja, suami satu kata, ibunya 10 kalimat. Itu maknanya bahwa adan la yasma'una biha, punya kuping tapi kupingnya tidak digunakan. Bapak-bapak suruh-suruh di sini ada tarik, ada yang ada nggak cepat lagi, nggak cepat bangun. Itu namanya punya kuping tetapi kupingnya tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Orang yang seperti itu punya kuping tidak digunakan dengan baik, punya mata tidak digunakan untuk kebaikan, punya hati tidak digunakan untuk kebaikan. Kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang.
ulaika humul ghafilun, mereka itu sedang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yuk mari kita saling tarhib wa tarhib, saling mengingatkan agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari adab-adab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kalau kita ingin hidup berbahagia baik itu di dunia apalagi kelak di akhirat, hal yang pertama adalah memperbanyak syukur kepada Allah, baik syukur dengan lafziyah, i'tiqadiyah maupun dengan amaliyah. Dengan i'tiqadiyah ini kenikmatan apapun itu dari Allah, dengan lafziyah ucapkan dengan alhamdulillah rabbil alamin, dengan amaliyah lakukan dengan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kenikmatan apapun yang Allah berikan akan menjadi nikmat, akan menjadi ridho Allah, akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam kebahagiaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya masih banyak, tetapi kaliannya sudah pada duduk-dudukan, ustadznya juga sudah ngos-ngos kan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan di lain waktu, insya Allah. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang setitik tolong dilakukan, yang segumpal tolong diturunkan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat dari guru-guru saya dan juga orang tua saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan Allah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrulillah wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada